Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan pas malam ini juga terang ya. Meskipun dari tadi siang diguyur hujan di Surabaya, Sidoarjo hujan semuanya. Tapi malam ini juga alhamdulillah jadi terang. Nah, sekarang pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam. Di situ di WA grup sudah saya post, silakan dibuka semuanya. Kita baca terlebih dahulu bait-bait dari Aqidatul Awam. Sudah dibuka semua? Wes ikuti sak isoe. Salah ya enggak apa-apa, wong saya ya sering salah juga kadang-kadang. Sudah dibuka semua? Halo, Bapak-bapak sudah? Ibu-ibu sudah? Monggo silakan. Yang abda'u bis itu. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimid daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطان بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل ملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل 50 بحكم واجب تفسير 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنمهم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع. Wes sampai di situ. Jadi pembahasan kita sekarang adalah bait ke-14. Dikatakan di bait ke-14 wal mustahilu diddu kulli wajibih fahfad li 50 bi hukmi wajibih. Dan sifat mustahil itu adalah kebalikan dari setiap sifat wajib, maka hafalkanlah 50 sifat dengan hukum wajib. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuki menjelaskan tentang sifat mustahil bagi Allah dan juga sifat mustahil bagi Rasul. Kalau sebelumnya kita sudah membahas sifat wajib bagi Allah, ada berapa? Halo, sifat wajib ada 20. Sifat wajib bagi Allah 20. Sifat wajib bagi Rasul berapa? 4. Sifat jaiz bagi Allah berapa? 1.
Sifat jaiz bagi Rasul berapa? 1. Total berapa? 21 tambah 5. Berapa? 26. Ditambah sifat mustahil yang merupakan kebalikan dari sifat wajib. 20 juga. Coba dihitung. 26 tambah 20. Berapa? Hah? 46. 26 tambah 20, 46. Ditambah sifat kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Berarti totalnya berapa? 50. Nah, ini yang dikatakan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki bahwa kita sebagai umat Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah harus wajib, tadi tulisannya, wajib hafal 50 akidah ini. Sudah hafal belum? Nah, padahal hukumnya apa? Wajib. Wajib itu artinya kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan berdosa. Makanya gunanya kita ngaji di sini yaitu supaya kita yang awalnya gak hafal jadi hafal. Coba kita bersama-sama sifat wajib bagi Allah yang 20. 1, 2, 3. Allah wujud kidam baqa. Semuanya? Qiyamuhu binaf wahda. Semua? Qudarat iradat sama basar kalam aliman hayyan sami'an basiran. Itu sifat wajib yang 20. Nanti ada sifat mustahil yang 20 juga. Adam hudus wana mumathala lil hawadis ikhtiyajun ta'addud ajzun karoha jahlun mautun samamun aman. Hafal? Hafal? Alhamdulillah Pak Suladi hafal di luar kepala. Saking di luar kepala itu maksudnya gak ingat belas gitu ya. Itu baru sifat wajib dan sifat mustahil. Ada sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Coba yang 4 kemarin sifat wajib bagi Rasul 1. Masih ingat? Siddiq 2. Amanah 3. Tabligh 4. Fatonah. Nah, ini yang nanti akan kita jelaskan. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas sifat wajib, Allah itu ada. Berarti kebalikannya, tidak mungkin, mustahil Allah itu tidak ada. Allah itu berpermulaan misalnya, gak mungkin. Karena apa? Allah itu terdahulu. Ada juga Allah itu bersifat mukhalafatul hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, di sini disampaikan bahwa Allah mustahil sama dengan makhluknya. Makanya kadang-kadang kalau kita belajarnya tanpa ada guru, belajarnya itu hanya membuka Google, belajarnya itu hanya melihat YouTube, terkadang kita ini terpengaruh akidah-akidah di luar ahli sunnah wal jamaah. Yang kadang-kadang padahal sudah jelas dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu bahwa Allah berbeda dengan makhluknya, tapi kita secara tidak sengaja atau tidak langsung menyamakan Allah dengan makhluknya. Contoh, kalau di sepertiga malam Allah akan turun. Pernah dengar hadis seperti itu? Berkata kepada makhluknya, hei siapa yang berdoa kepadaku, kubulkan doanya. Hei siapa yang minta kepadaku, ku beri permintaannya. Siapa yang istighfar, ku ampuni dosanya. Siapa yang minta rezeki, ku beri rezekinya. Pernah dengar hadis itu? Allah turun di sepertiga malam. Coba pertanyaannya, Allah turun sepertiga malam itu seperti apa? Apakah turunnya seperti kita ketika turun dari tangga? Beda. Kalau para ulama
menafsirkan, mentakwil kalimat itu bukan Allah yang turun. Karena kalau kita mengatakan Allah yang turun, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi yang dimaksud itu adalah rahmatnya turun melalui malaikat-malaikatnya. Faham? Berkali-kali juga saya sampaikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Berarti secara tidak langsung mengatakan Allah butuh pada arsy, padahal Allah itu tidak butuh kepada makhluknya. Coba saya tanya misalkan Allah ada di mana? Allah ada di mana? Di hatimu. Maksudmu apa di hatimu Pak Munas? Allah di mana? Di urat nadi. Mana ada Allah di urat nadi? Allah di mana? Di mana-mana, di WC umum gitu ya. Di bar ya. Itu pertanyaannya sudah salah. Kenapa? Ada kata di mana itu sudah salah pertanyaannya. Padahal ini di YouTube banyak dibahas. Allah di mana? Allah di atas langit. Allah di atas arsy. Padahal dari pertanyaan sudah salah. Dengan kata tanya di mana itu sudah menunjukkan bahwa dia itu menyatakan Allah butuh tempat karena ada kata di mana. Allah tidak butuh tempat. Allah maujudun bila makan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah ada dan tidak butuh tempat. Allah tidak di arsy, Allah tidak di langit, tapi Allah ada, tidak butuh tempat. Sebelum ada arsy, Allah sudah ada. Gitu. Bisa difahami sampai di sini? Hati-hati. Jangan sampai mudah terpengaruh dengan akidah di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak sekarang. Bahkan yang lebih kencang mendakwahkan itu ya akidah yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Teknologinya lebih canggih. Bahkan kalau dilihat subscribernya yang like itu wis jutaan, ribuan, ya. Coba Al-Anwar 3 yang like ya. 4. Nggak mau nge-subscribe ya, nggak mau nge-like, nggak mau nge-share ulang dan lain sebagainya. Minimal update status itu padahal salah satu bentuk dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalah kita dengan dakwah-dakwah di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kalah kalau di bidang teknologi. Padahal orang-orang sekarang ini yang dipegang apa? HP. Ya, jarang orang-orang anak-anak muda dan lain sebagainya itu hadir majelis, jarang kecuali ya anak-anak Al-Anwar ini. Jarang main HP. Makanya kita harus masuk lewat sosial media. Dan orang yang Ahlussunnah wal Jamaahnya jangan tinggal diam saja. Minimal kalau ada posan Ahlussunnah wal Jamaah, post, like, subscribe, share, gitu. Susahnya minta ampun untuk nge-share aja. Ya Pak ya? Sudah nge-share belum? Ya gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya mustahil Allah itu bersifat sama dengan makhluknya. Mustahil Allah itu bersifat tuli, bisu dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau nggak paham tentang Allah, nggak kenal sama Allah, berkali-kali di awal-awal juga pernah saya jelaskan. Ada yang nanya ke saya, Ustadz bagaimana kalau saya itu sholat, tapi saya bayangkan tulisan Allah di kepala saya. Karena saya nggak tahu Allah itu bagaimana, nggak tahu. Saya bayangkan tulisan Allah. Boleh apa enggak kalau seperti itu? Nggak boleh. Secara tidak langsung dia membuat berhala di pikirannya. Berhala itu tulisannya Allah disembah. Betul Pak Salah? Bisa-bisa jadi syirik. Karena Allah nggak seperti itu. Bisa difahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga dengan sifat wajib bagi Rasul. Ada sifat mustahilnya. Yang pertama misalkan Rasul bersifat sidik. Sidik itu artinya jujur. Mustahil Rasul itu bersifat bohong. Gak mungkin. Kalau misalkan bersifat bohong, tidak jujur, bisa jadi yang disampaikan, dakwah-dakwah yang disampaikan kepada kita, itu kebohongan semuanya. Pasti semua Rasul itu jujur. Makanya disampaikan ketika kemarin itu, ya pernah beberapa nabi yang seakan-akan bohong, tapi sebenarnya jujur, ada penjelasannya. Masih ingat? Enggak ingat, enggak nge-share ya. Makanya harus di-share, dengarkan lagi, seperti itu. Yang kedua, sidik amanah. Amanah itu artinya bisa dipercaya. Mustahil Rasul itu khianah. Tidak bisa dipercaya. Mustahil, pasti bisa dipercaya.
Karena beda dengan kita. Kalau kita kan janji saja. Hadirnya nanti insya Allah kita itu artinya nggak hadir. Lebih baik mohon maaf Ustadz saya tidak bisa hadir. Gitu, gak usah, nggak enak. Kalau memang nggak bisa hadir, sampaikan nggak bisa hadir. Jangan insya Allah, dosa. Insya Allah itu udah janji 99%. Ya, cuma mungkin karena ada uzur meninggal, sakit, atau ada uzur mendadak yang nggak bisa ditinggal, baru termaafkan. Lah kita itu insya Allahnya artinya enggak. Betul? Ayo, yang biasanya insya Allah itu karena sungkan, ya. Tapi sebenarnya enggak. Kalau memang tidak bisa, langsung katakan, oh mohon maaf saya nggak bisa hadir nanti ada acara. Gitu, jangan insya Allah. Kalau memang bisa, sampaikan insya Allah hadir. Meskipun nanti, kenapa kok pakai insya Allah? Karena kemungkinan nanti ada keadaan yang darurat yang nggak bisa ditinggal dan lain sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siddiq, amanah, tabligh. Menyampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril atau secara langsung dari Allah kepada Rasul, semuanya itu disampaikan. Nggak ada yang disembunyikan. Ya, misalkan ibadah ini disembunyikan karena apa? Khawatir umatnya mendapat pahala melebihi Rasul, enggak. Pasti disampaikan. Ya enggak kayak kita punya ilmu, ngerti dan lain sebagainya, kadang-kadang kita menyembunyikan. Ya harusnya kita sampaikan. Makanya ada hadis balighu anni walau ya sampaikan meskipun satu ayat. Tapi harus ada ilmunya, bukan cuma nyampaikan satu ayat. Ada juga yang berdakwah enggak punya ilmu, asal dakwah, baca terjemahan dan lain sebagainya. Itu juga bahaya kalau misalkan memahaminya dengan pikirannya sendiri. Apalagi kalau hadis Nabi yang difahami dengan akalnya sendiri, itu bisa bahaya. Atau bukan hadis dikatakan hadis, yang biasanya share broadcast, sekarang sudah masuk bulan Rajab, barang siapa yang nge-share ini ke 10 orang, maka besoknya akan mendapatkan rezeki. Yang biasanya nge-share seperti itu segera bertaubat. Ya, bahaya. Karena apa? Bisa masuk ke dalam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku? Padahal itu bukan hadis, dikatakan Nabi bersabda. Berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Oh, bahaya. Masalah Al-Quran juga, mentafsirkan Al-Quran dengan pikirannya, itu juga bahaya. Man fassarul Quran bi ra'yihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri secara sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Makanya lebih baik kalau masalah hadis, masalah Al-Quran, itu harus belajar dari siapa? Guru. Itu minimal ada gurunya, boleh belajar dari Google, baca dari Google, YouTube boleh, tapi minimal ada guru yang menjadi rujukan. Jangan sampai malah nggak punya guru sama sekali. Karena kalau nggak punya guru berarti gurunya siapa? Setan. Bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu artinya pinter, cerdas. Gak mungkin seorang Rasul itu memiliki sifat yang bodoh. Gak mungkin. Semuanya cerdas. Nyampaikan sekali langsung bisa difahami. Itu kalau Rasul. Dan kalau Rasul ngomong itu jelas, nggak bulet di mulut itu, nggak muter ke sana, muter ke sini, balik lagi sana, ya disebutkan satu-satu profilnya Pak Freddy ini gini, Pak gini, nggak langsung jelas, tegas to the point. Itu kalau Rasul. Dan langsung difahami, ya kan Pak Herman bukan Rasul, makanya muter-muter wajar. Umatnya wajar. Muter ke sana, Pak Edi dikasih profilnya, Abah Selamat semuanya di profil, gak apa-apa, bukan Rasul, wajar. Tapi kalau Rasul to the point langsung kena. Itu bedanya kita dengan Rasul. Makanya Sayyid Ahmad Al-Marzuki mengatakan, menegaskan wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf ini orang yang berakal dan sudah balik. Kita semuanya ini sudah masuk mukallaf. Wajib mengetahui sifat yang 50 ini, bukan sunnah. Wajib. Ya, akidah ahli sunnah wal jamaah itu namanya akidah 50. Wajib diketahui. Harus tahu. Sudah tahu? Saya belum. Ibu-ibu sudah hafal? Bu, jawab, sudah hafal belum? Insya Allah.
Insya Allahnya ini jangan-jangan insya Allah yang tidak itu ya. Curiga saya insya Allah. Bapak-bapak sudah hafal? Belum. Enggak apa-apa ya. Minimal di sini ada yang hafal ya. Pak Herman hafal? Sebagian kecil. Sebagian kecil mana ya. Makanya Sayyid Ahmad Al-Marzuki mengatakan wajib bagi mukallaf mengetahui 50 akidah itu. Coba diulangi, sifat wajib ada berapa? 20 yang bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah ada berapa? 20. Sifat jaiz bagi Allah berapa? 1. Sifat wajib bagi Rasul berapa? 4. Sifat mustahil bagi Rasul berapa? 4. Sifat jaiz bagi Rasul berapa? 1. Totalnya berapa? Minimal tahu totalnya lah ya. Kalau enggak hafal satu-satu minimal tahu sifat wajib 20 gitu ya, enggak apa-apa. Nah, minimal tahu gitunya Pak Herman ya. 50 kali 2 100. Nah. Bagi 2 50. Ya itu kan bukan nabi, makanya bulet nah. Bedanya kalau nabi itu udah poin ya, 50 ya wes 50. Bukan nabi pasti bulet, 50 kali 2 bagi 2. Balik 50, bukan nabi, beda ya. Jadi itu bedanya. Saya masih ingat tak? Jumlah nabi dan rasul seluruhnya berapa? Masih ingat? 124.000. Di antara 124.000 ada rasul berapa jumlahnya? 313. Di antara 313 25. Di antara 25 5. Di antara 5 1. Gitu. Jadi itu pembahasan dari bait yang ke-14. Gak usah panjang-panjang, gak usah malam-malam ya. Ustadz ini suaranya sudah habis, sudah tinggal 50% aslinya ya. 2 hari itu saya muntah, mau muntah, terus masuk angin dan lain sebagainya. Makanya ya wis di rumah ya, gitu loh. Seandainya muntah di sini kan saya bisa istirahat Pak Herman ya. Jadi bisa diputar-putar sama Pak Herman sampai malam itu bisa. Bedanya muntah sama gumo itu apa? Gumo itu lah bayi ya. Oh, bayi. Muntah itu kan dewasa. Oh. Oke, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan. Pak Freddy silakan. Jadi punya ilmu tapi memilih tidak berperan. Ada beberapa kemungkinan. Satu, dia punya ilmu tapi susah menyampaikan. Banyak orang pintar tapi suruh ceramah belum tentu bisa. Bulet kalau ceramah itu. Ada yang nggak punya ilmu, ceramah pintar. Sampai nyebutkan satu profil. Banyak. Jadi macam-macam. Belum tentu orang yang profesor doktor ceramahnya enak. Coba, ayo. Profesor doktor apakah selalu ceramahnya enak? Belum tentu. Apakah yang SSI, LCMA selalu enak? Enggak. Bisa jadi yang gak punya gelar malah enak ceramahnya. Jadi mungkin kemungkinan ya. Contohnya siapa? Gus Baha. Enak itu. Punya gelar enggak itu? Gak ada itu. Gak pernah kuliah di luar negeri tapi diakui internasional. Ya. Ada yang profesor malah membosankan. Ada apa enggak? Banyak wakil. Jadi belum tentu orang yang pinter, ilmunya banyak, untuk menyampaikan kadang-kadang nggak bisa. Ada yang nggak punya ilmu, pede. Ngomong sana sini, bagus tapi itu ya. Makanya itu butuh pendamping itu, nggak punya ilmu, harus ada yang dampingi. Jadi di-cut sedikit gitu. Nah, kalau nggak didampingi bahaya itu, bisa muter-muter kemana, bisa menyesatkan umat. Bisa liar itu, menjadi bola liar. Tapi kan kalau di sini beda, ono pendampingnya wes memang pinter. Pinter isok ngomong. Jadi nggak apa-apa muter-muter nggak apa-apa. Ya, itu yang pertama ya. Yang pertama kemungkinan susah untuk berbicara. Yang kedua, mungkin kadang-kadang kan malu. Ada orang pinter tapi mau ngomong di depan orang itu malu. Lah saya ceramah dulu dikira nggak dredeg. Dredeg semua. Punggung itu bahasa. Awalnya ceramah itu bahasa semuanya, dredeg gemeter gini.
Gini semuanya. Makanya kalau awal-awal ceramah, usahakan tangan itu jangan megang mic. Mic-nya kalau bisa pakai yang gini supaya nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan. Kalau awal-awal ceramah jangan megang mic. Centelkan di sini. Ya, harus ada strateginya. Assalamualaikum. Pak Suladi, nek ngomong, ngegosip ya, ngomongin saya sama Pak Freddy. Pinter, suruh ceramah, nggak iso. Nek ngomong Ustadz iku pinter. Pinter, 100 nilai. Suruh ceramah, nggak bisa. Nah. Ngimami kadang-kadang ya meskipun profesor, doktor bisa baca kitab kuning, kadang-kadang nggak bisa tajwid. Ya, sekelas kiai, habaib, ada yang amburadul bacanya tajwidnya. Banyak. Makanya jangan malah pede untuk ngimami kalau misalkan memang bacanya jelek. Saya kalau misalkan ngisi di mana kan saya persilahkan, saya maju. Saya nggak mau maju. Kenapa? Karena nggak tahu kebiasaan masjid itu. Terus, ya kan mungkin di situ kan sudah punya imam yang enak, lebih enak. Tapi kadang-kadang ya di Cipta Karya saya dipaksa, ya akhirnya maju. Padahal saya nggak mau. Ya, makanya kadang-kadang Ustadz Barokah tak suruh, ayo maju. Ustadz Badrus, ayo maju. Saya aslinya kan nggak mau, cuma ceramah tok gitu. Di Maharani, Ustadz Dedi yang tak suruh maju. Ya cuma di Safira karena sudah dari awal ngimami, ya. Juga nggak ada, kalau saya nggak ada itu nggak ada orang, ya malah yang imamnya lebih kacau kalau nggak ada. Oh betul itu jamaah Safira itu. Makanya tak paksa-paksakan meskipun saya capek nyampe jam di sini, saya nyampenya jam 5:15 langsung berangkat. Itu kalau nggak ngaji, kalau ngaji langsung ke Al-Marwah itu. Itu belum duduk itu, ya pantat itu belum nyentuh tanah sama sekali. Nyentuhnya itu di Al-Marwah. Itu. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo silahkan. Monggo. Enggak ada? Halo? Apanya? Kalau niatnya menyembunyikan karena nggak mau, itu dosa. Tapi kalau karena, aduh saya nggak punya kemampuan untuk menyampaikan seperti ini. Kalau ada yang nanya pas disampaikan. Bisanya itu cuma 1 lawan 1, ya 4 mata. Kan ada yang bisanya kayak gitu. Nah kalau dia masih menyampaikan seperti itu, ada yang nanya masih mau menyampaikan, enggak dosa. Mungkin ya karena kelemahannya yang nggak bisa menyampaikan. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, silakan. Enggak ada? Mana? Ada yang nanya? Oh ya, monggo. Bukan Bu Uswatun ini, ngawur. Bu Yasmin. Bu Yasmin. Misalkan sholat, kemudian itu mic-nya itu letakkan ke belakang. Hikam. Kasih ke belakang. Bisa ditarik. Bu Yasminnya agak maju ke depan. Itu enggak panjang soalnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, yang tadi kan mau sholat itu ya apa? Keinget tulisan Allah gitu ya. Kalau misal seandainya sholat terus keinget sama Ka'bah gitu bagaimana? Oke. Kalau yang tadi saya sampaikan adalah menyembah tulisan Allah yang digambarkan di pikiran kita. Paham maksudnya? Jadi karena kita nggak kenal Allah, tulisan Allah digambarkan, terus saya sembah. Nah ini kan beda. Sama dengan teringat Ka'bah. Kalau cuma teringat Ka'bah, ngebayangin Ka'bah, nggak masalah. Ini kiblat gitu loh. Tapi kalau misalkan saya nyembahnya Ka'bah, syirik juga. Nyembahnya Allah,
kiblatnya adalah Ka'bah. Jadi luruskan niat. Ya, kalau misalkan kita nggak bisa membayangkan Allah, sudah. Nggak usah bayangkan Allah karena kita nggak bisa membayangkan. Tapi kita harus yakin Allah sedang mengawasi kita. Titik. Gitu aja. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, ingatlah Allah melihat kita. Kalau masalah membayangkan Ka'bah, kalau membayangkan hanya sebagai, oh ini kiblat, bukan yang saya sembah, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau niatnya saya nyembah Ka'bah, syirik. Karena yang kita sembah itu apa? Allah. Ya. Kita menyembah Ka'bah bukan berarti Allah ada di dalam Ka'bah. Tapi karena memang kiblatnya sholat adalah Ka'bah. Kita ketika berdoa mengangkat tangan ke atas langit bukan berarti Allah ada di atas langit. Tetapi karena kiblatnya orang berdoa adalah langit. Gitu. Kita nelpon pakai HP, ngobrol, kita kan pakai HP gini kan, lihat HP-nya, video call. Bukan berarti orang yang kita ajak berbicara ada di dalam HP. Gitu gambarannya. Jadi jadi gak masalah kalau misalkan tidak niat untuk menyembah Ka'bahnya itu. Kalau hanya membayangkan dan lain sebagainya. Membayangkan masalah ya. Jadi sholatnya itu karena ada masalah. Biasanya kita gitu. Kalau sudah masalahnya banyak, utang nggak terbayar-bayar, nggak lunas-lunas, baru zikir. Ya kayak film sinetron itu. Kalau sudah masalah tidak terselesaikan, langsung disuting lagi sholat dan lain sebagainya. Ya nggak gitulah. Sebelum ada masalah, ya sholat. Jangan sampai kita melapor kepada Allah, ya Allah, saya punya masalah besar. Jangan. Tapi dibalik. Hei masalah, saya punya Allah yang maha besar. Harusnya gitu. Yang benar. Ya. Kita kan kebalik. Ada masalah besar. Ya. Dilaporkan polisi misalnya. Baru. Ya Allah, saya punya masalah ya Allah. Kebalik. Sampaikan ke masalah itu. Hei masalah, saya punya Allah yang maha besar. Gitu. Insya Allah selesai semuanya.